guys, welcome back to my channel BLYXZ. Bombaya. Jadi kemarin ikutan audisi SM via online. Terus sekarang disuruh datang langsung ke lokasi audisi. Oke guys, jadi karena kemarin nggak boleh sama sekali ngevideoin, ngerekam, ngefoto juga gak boleh. Jadi aku kasih tahu kalian aja situasinya kayak gimana. Jadi pertama-tama kita tuh harus ngantri yang super panjang. Antrian ini dari mulai antrian itu ngacak gitu. Tapi banyak yang nyelonong tiba-tiba langsung nyelip-nyelip ke depan gitu karena punya temen yang udah nyampe depan dan satunya masih di belakang. Itu aku masih di paling belakang dan temenku yang janjian di Facebook itu udah lumayan depan lah. Jadi ya gitu. Dan karena kita janjian, jadi kita mendapat nomor yang berdekatan, so ruangnya juga sama berdekatan. Jadi kita tuh disuruh melihatin email yang kita dapat dari pihak SM. Terus kita lihat emailnya, terus dilihat sama opa-opa hyong-hyong yang cakep-cakep dari Korea asli, dilihatin. Oh ya ini benar, itu benar, asik. Terus kita dikasih nomor antrian, nomor urut, ya itu pokoknya. Terus disuruh ditempel di sebelah kiri, ini kiri ya, disuruh ditempel di sebelah kiri. Udah itu kita jalan ke depan, itu ngantri dulu tuh dikit tuh. Terus kita masuk, dilihat nomornya, oh ya, terus disuruh maju ke depan. Nah pas kita ngeliat ke ruangan yang abis kita dapet nomor, kita bakal ngeliat ruangan yang besar dan di situ banyak kursi-kursi yang pasti kursinya buat kita dudukin, bukan buat kita diriin gitu. Dan kita disuruh duduk sesuai dengan nomor antrian. Dan aku duduk di barisan nomor 2, jadi ini 1, ini 2. Di belakang masih banyak gitu. Terus waktu di ruangan itu tuh banyak MV dari SM yang diliatin. Ada kayak layar tancep, dan di situ diliatin MV dari SM agensi. Yang pertama aku lihat itu ada Kyuhyun dari Super Junior. Tapi iya, terus ada NCT 127 Limitless. Terus ya pokoknya dari mereka, terus mereka nampilin juga siapa aja sih artis-artis dari agensi mereka. Terus gitu kita dikasih arahan. Ini gini. Yang komposer disuruh maju ke depan sebelah kanan buat ngasih file demonya. Terus yang model dikasih tahu nanti ada tanda X, kalian bergaya 3 kali ke depan dan 3 kali ke belakang, kayaknya harus sama yang 3 kalinya. Ya pokoknya gitu deh. Nah, terus di situ juga kita dikasih kertas buat daftar ulang buat data diri kita, yang isinya itu ada nama, kenegaraan, gender, tempat tanggal lahir, pengalaman kalian apa aja sih, pernah menang ini itu enggak. Nanti kalian juga disuruh milih satu doang mau jadi model, artis, aktor, atau MC, komedian, singer. Dan aku milih singer. Padahal aku rapper bukan singer. Aku gak bisa nyanyi, aku gak tahu nada. Ya kurang lebih begitu. Habis gitu nanti disuruh sesuai urutan bangku dan nomor di sini. Suruh maju ke depan dan mereka ke ruangannya masing-masing. Setiap bangku itu punya ruangannya masing-masing, dan aku disuruh jalan ke depan baris gitu, tegak. Dan karena aku pakai jaket aku ini nggak nempel angka, aku tempel di baju, dan di baju tuh Onni Nunanya nyamperin aku bilang ini nggak bisa di sebelah kiri, harus bisa katanya. Terusan aku bilang emang nggak bisa kan, jadi aku copot dulu, terus aku tempel di jaket, letak gitu. Pas aku tempel, pas dia liatin malah bisa. Pas aku coba sendiri aku nggak bisa nempelin gitu. Mungkin nomornya takut sama Nuna. Jadi dia tiba-tiba bisa nempel. Amazing man. Dan kita jalan ke ruangan. Pas kita jalan ke ruangan itu kita masuk ke ruangan. Terus pas aku masuk ke ruangan itu, di situ udah ada 2 orang. Yang satu orang Korea asli, yang satunya penerjemah cewek dua-duanya.
Ya, yang satu penerjemah ini pakai kacamata, tapi yang dari Korea ini nggak pakai kacamata. Dia ngomong bahasa Korea dan sama sekali nggak ngomong bahasa Inggris. So, aku juga nggak tahu dia bisa ngomong bahasa Inggris atau enggak. Dan setelah giran-giran orang-orang itu, muncullah giranku masuk ke depan. Aku maju ke depan dan beberapa orang di sini, ada beberapa orang, dan yang nyanyi itu bukan aku duluan, ada yang di sebelah sana nyanyi. Dia nyanyi bla 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 gitu. Terus di sini ada yang dance ada 2, ada modeling 1. Dance sama modeling itu ditaruhnya di sesudah yang nyanyi. Jadi yang nyanyi dulu, abis gitu baru model, abis model baru dance. Terus aku nge-rap lagu bahasa Inggris. Dan sebenarnya rap aku itu belum selesai, tapi aku nyelesain bukan karena aku lupa lirik, bukan karena aku kehabisan nafas juga. Dan kakak Korea itu awalnya kayak ngebaca-baca data diri kita. Dan pas aku lagi nyanyi, pas udah rada cepet gitu bagian nyanyinya, kakak itu langsung ngeliat karena aku gitu kan, nambah deg-degan gitu. Terus aku tiba-tiba aku berhenti karena aku pikir ya memang udah cukup lah segitu doang. Terus dia tuh kayak nungguin aku nyanyi lagi. Terus baru ya, terus ya silakan. Terus di samping aku ada yang nyanyi juga. Samping aku ada yang nyanyi bahasa Indonesia. Hebat ya, ada yang nyanyi bahasa Indonesia. Seriusan, beneran. Dia suaranya sih enak, tapi dia nyanyi bahasa Indonesia. Tahu dia bakal diterima atau enggak nyanyi bahasa Indonesia. Soalnya biasanya nyanyinya pakai bahasa Korea atau enggak Inggris, dan dia nyanyi pakai bahasa Indonesia. Terus di samping orang yang nyanyi bahasa Indonesia ini, ada cewek yang nyanyi dan dia lupa lirik, dan kakak Korea itu ngeliat langsung biarin aja. Terus si penerjemah ini bilang, jadi ya kalau lupa lirik ya mau gimana lagi, udah gak usah dilanjutin aja, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian jangan sampai lupa lirik lah. Terus buat yang modeling, disuruh gaya 3 gaya sambil jalan gitu kayak di catwalk. Terus pas pulangnya 3 gaya yang sama seperti pas kita maju ke depan. Habis gitu yang dance ini lagunya dipersiapkan oleh pihak SM-nya. Yang dance misalnya ada 3 orang di depan dan 3 orang itu harus narinya barengan. Tapi ya konsentrasi dengan gaya nari kalian sendiri. Sudah itu selesai, kita keluar dari ruangan dan pulang. Udah seru amat ya, udah pulang ya pulang. Oke, segitu aja sih ceritanya. Mungkin ada yang nggak lengkap juga, kalian boleh nanya deh, boleh nanya ke aku soal kemarin tuh kayak gimana. Bisa nanya di Instagram aku ini, ASIFM aku ini, Facebook aku ini, atau bisa nanya juga di komentar. Aku juga mungkin bakal bikin part Q&A kalau bisa emang banyak yang minta. Tapi kalau nggak banyak yang minta, buat apa bikin, gak bakal ada yang nonton juga. Ya udah, so 감사합니다. Thanks for watching. 너무너무 사랑해. 사랑해.